Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha al-misbahu fi sujaja as-sujaja ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la zarqiyatin wa la ghurbiyyah yakadu zaituha walau lam tamsasun nar nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu amsalu linnas wallahu bikulli syai'in alim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saudara-saudaraku yang saya sayangi, saudara-saudaraku yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, masih kita dibaringi rahmat oleh Allah, diberi kekuatan mutlak, masih diamanati oleh Gusti Allah, keluar masuk napas kita sehari semalam ini dengan banyaknya rahmat dan nikmat yang tidak bisa terhitung dalam benak pikiran kita. Kita sekalian bisa rawuh dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun di pondok pesantren ini dalam rangka pertemuan rutin, sekaligus karena ada acara untuk menyempurnakan 5 saudara yang ngajinya mulai dari ilmu yakin, amalul yakin. Ngaji sholat tidak putus-putus, ngaji wudhu pun juga tidak putus-putus. Alhamdulillah dapat rahmat besar dari Allah. Dia akan menyempurnakan ke ainul yakin, agar supaya nanti dalam hatinya sendiri mendapat hukum dari Allah, yaitu hukum hakul yakin. Mudah-mudahan dulur-dulur semua ini memberikan doa restu, bantuan barokah, utamanya ke saudara yang 5 ini, agar supaya nantinya setelah dibuka tidak ada hambatan apapun, dan juga saudara-saudara sekalian memberikan doa dan restu bantuan barokah Fatihah ini mendapat juga limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pikirnya lupa akan mengingati terus, yang rasanya zikir dalam hatinya dirasakan terus, juga bisa melihat hatinya sendiri dengan abadi dan langgeng terus menerus, sebagai pedoman kita hidup di dunia ini, lebih-lebih nanti kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dicintai, karena ini pertemuannya dulur-dulur bertemu dengan dulur-dulur. Bukannya, tujuannya bertemu dengan hatinya sendiri. Jadi jasadnya berkumpul di pondok pesantren ini, hatinya sama-sama bertemu dengan hati kulo kali panjenengan semua ini. Buahnya untuk bertemu pada hatinya sendiri. Kalau sudah bertemu dengan hatinya sendiri, maka ketemu dengan rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saya berpesan dan mengingati ngaji tauhid ini ngaji yang luar biasa. Gitu. Hukum Gusti Rasulullah SAW yang paling puncak ini adalah hukum tauhid. Kalau di bahasa Kasali, hukum ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah harus melalui tahapan-tahapan syariat, torekot, hakikat, baru berbuah ma'rifatullah. Nah, ini yang hanya dicari. Untuk tujuan kita, ilmu bertauhid, manunggali kaulo Gusti ini antara makhluk dengan penciptanya. Tidak ada tujuan lain. Jadi harus cocok dengan judulnya ngaji tauhid. Namanya bertauhid ini belajar untuk menyatukan diri, bersatu dengan Allah. Namanya tauhid. Kalau di Jawa ini manunggaling kaulo lan Gusti. Mone betul aki terus nyembah di dalam. Nah, tujuan kita cuma satu. Untuk bertemu dengan Rasulullah dan untuk bertemu dengan Allah. Ini alatnya cuma sholat dan wudhu. Sholatnya tidak putus, wudhunya pun juga demikian. Nah, buahnya dari sholat dan wudhu adalah sabar. Jadi tujuan kita ngaji ini manunggal kepada Allah ini hanya sabar. Nah, kita sekalian tidak bisa mencapai kepada sabar. Kita belajar untuk mencapai kepada sabar. Tidak ada tujuan lain. Kita bertauhid kepada Allah ini, mendekat diri kepada Allah ini. Kita tidak pamrih. Kadang-kadang kita terlena, terkecoh gitu ya. Mendekat diri kepada Allah, malah pamrih kepada Allah. Ingin dunianya banyak, ingin sakitnya sembuh, ingin pangkatnya dinaikkan, ya. Jadi yang diminta enak-enak, itu namanya merintah Allah. Iya, kita tidak pamrih itu. Yang dipamrih kita ini, adalah menyempurnakan perbuatan sholat dengan wudhu ini untuk kita mencapai kepada sabar. Kenapa kita masih belum sabar? Namanya kita masih belajar. Belajar untuk menjalankan sholat dan wudhu ini, belajar untuk sabar. Kalau sudah sabar, tidak nuntut apa-apa. Di situ, apa katanya Allah? Apa di sholat syariat tidak dipelajari sabar? Iya. Cuma kadang-kadang tidak mau berpikir. Iya, di kita itu sudah dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, itu sudah urusan Allah. Biarpun diminta bagaimana, Allah yang berhak memberikan rezeki yang banyak, yaitu urusan Allah. Di situ. Badan sehat, yaitu Allah yang memberikan. Ya. Diberikan dada yang lego, yang jembar, leguk, yaitu juga Allah. Diberikan musibah, diberikan penyakit, diberikan sempit di dalam hati ini, dan juga termasuk diberikan mati, ya juga pun Allah. Coba kita mikir, ini dalam sholat syariat sudah diberitahu di kita itu, sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, urusannya Allah. Dan lagi apa? Apa? Di situ. Kalau berzikir dan juga sholat, ya baik itu disyariati, ditorekoti, lebih-lebih sudah belajar hakikat. Soalnya hakikat ini nanti belajarnya isinya tauhid. Manunggaling kaulo lan Gusti. Nanti buahnya makrifat kepada Allah. Jadi kalau hati sudah bersih, makrifat kepada Allah,
Sudah tidak nagih gitu, tidak nagih apa-apa. Cuma kewajiban selaku makhluk kepada Khalik, kepada kita ini nyembah. Nah, di dalam sesembahan kita harus tahu kepada yang disembah. Makanya ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selesai belum? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah. Kalau sudah menyembah ay liya'rifun, mengetahui. Kalau sudah tahu, baru dikatakan menyembah. Lalu misalkan nggak ngerti, kalau panjenengan buatan ngerti, siapa yang disembah? Siapa yang disembah? Allah. Ya, iya. Allah itu hayyul mawjud. Hayyul itu hidup, mawjud itu ada. Makanya kalau tidak mawjud dan tidak ada, terus buruk oleh panjenengan juga sinten. Nah, ini kalau tidak melaksanakan sholat, tidak putus-putus, dan wudhu tidak putus-putus, akhlak, ya tentunya kita tidak sabar. Di situ. Kalau sudah tidak sabar, nuntut nang Gusti Allah. Ya pun kalau panjenengan mau minta, ya, yang minta dengan yang memberi itu lebih hak yang memberi. Gitu. Biarpun kita tidak minta, namun kita taat, ya, taat, gitu. Akan diberi di situ. Lah, yang taat ada pamrih dan nabi opo, cari taat Gusti Allah gampang nggak ini nagi namanya, gitu ya. Di situ. Nah, kita berdoa minta sudah kepada Allah itu namanya pamrih. Benar di Al-Quran ini jangan salah tafsir ya. Ini kan ngaji tauhid ini. Itu. Jangan ini Allah di Al-Quran untuk ini astajib laku. Mintalah, berdoalah kamu dan mintalah kamu. Pasti Gusti Allah memberi. Lah, ayat ini tergantung yang mewadahi. Kalau diwadahi syariat, kita suruh minta apa? Itu kepentingan kita. Padahal kita tidak taat. Mana mungkin akan mau diberi. Sama dengan orang tua dengan anak. Si anaknya tidak pernah membantu orang tua. Iya, jeding, jeruk, tidak pernah diasuh. Bajunya kotor, jadi cuci sendiri. Jadi keperluan orang tua pernah dibantu gitu loh. Di situ mokong anak itu. Ya. Terus minta kepada orang tua. Salah tidak dikei. Sama Gusti Allah pun juga demikian. Kita tidak usah minta. Ya, tidak usah minta. Allah sudah tahu porsi kita itu. Porsi besar, porsi sedang, porsi kecil. Gusti Allah sudah ngerti. Itu loh. Tidak usah diperkosa itu. Tidak usah pamrih. Jadi ayat untuk ini astajib lakum itu berdoalah dan mintalah kamu. Pasti aku akan beri. Lah, di situ awalnya butuh astagfirullah. Diminta ampunan dulu. Di situ. Iya. Kalau udah kali panjenengan sudah diampuni oleh Allah, itu. Nggak usah minta. Sama dulu. Para mursyid ya. Para mursyid, para wali-walinya Allah tidak pernah akan demo kepada Allah. Dia seorang taat. Mau dikasih banyak, alhamdulillah. Mau dikasih sedikit, alhamdulillah. Mau dikasih sakit, alhamdulillah. Mau dikasih mati pun ya juga alhamdulillah. Tapi kulo kali panjenengan yang boten. Kalau rezekinya banyak, alhamdulillah. Ya. Kalau sudah kritis sedikit, masa Allah mati bako, mati rawani. Ada saudara guru yang dicintai Allah. Ya, yuk, pamrih, ya. Kan kita jadi seorang taat, gitu. Iya, gitu. Kalau mau minta, loh, Allah Rahman Rahim di situ. Rahman Rahim, apa yang diminta oleh Allah diberikan. Misalkan sampean itu loh, belajar zikir, minta suki, barangkali diteko hajati suki nih, ya karena sampean minta di situ. Nah, sampean minta suki tapi masih belum waktunya suki, kita tidak iso. Nah, di situ.
Jadi apapun yang kita minta oleh Allah itu ya diberi. Sedangkan kita diberi apa yang kita minta, namun kita tidak tahu dan kita tidak nyembah. Nyembah itu tidak tahu kepada Allah. Lah percuma. Ya, diberikan rezeki yang banyak, diberikan pangkat yang tinggi, dimuliakan di muka bumi ini. Sukses? Belum sukses. Kalau hatinya masih belum bisa melihat Allah, ya bisa. Jadi orang sukses itu orang yang hatinya sudah merasakan melihat Allah. Dia mana rezeki banyak, ya urusan Allah. Ya juga bisa melihat Allah di sini. Dia mana rezeki sedikit, ya pun juga terserah Allah itu. Tapi dia bisa melihat Allah itu loh. Makanya sugih melarang ada tidak ada. Ini urusannya Allah dititipi kepada kita. Nah, sedangkan kita mau tidak mau pasti diberikan. Udah kalau panjenengan, bodan belum nang sugih. Oh, sih nggak belum nang sugih. Saya tanya, nggak belum nang sugih. Wilawi, tapi kalau sampai waktunya masih waktu melarat, ya takdirnya dari Allah masih melarat. Sampean dungo sampai teleng kira kak, yuk sampai kepet, benar sakit. Ya, saya tidak minta sugih, oh jarene Allah, tapi Allah berkehendak juga akan sugih. Pasti kita sugih, alatnya banyak. Jadi alam semesta ini, ekosistemnya, mata rantainya, ingin menyampaikan kesempurnaan manusia ini, kehidupan di dunia ini. Itu. Jadi kalau belajar tauhid ini tidak pamrih. Mau dikasih sugih, monggo. Mau dikasih sedeng, monggo. Mau dikasih sedikit, monggo. Saya cocok nanti dengan sholat syariat yang kita baca tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cocok itu. Di situ kalau kita ibadah kepada Allah itu pamrih gitu loh. Lah Allah sanes mbae gitu loh. Iya. Allah bukan orang tuanya, bukan kakeknya, bukan buyutnya, bukan. Ya lek kakek buyut iso dijaluri. Iya, itu loh. Itu loh. Supaya kita umat Muhammad, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini taat. Itu. Taat juga bertauhid, taat juga manut peraturannya Islam yang dibawa oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelompok orang-orang taat selalu menjalankan sholat dengan wudu, sholatnya ada putus, wudunya pun juga demikian akan putus. Kalau sholat dan wudunya tidak akan putus, ya, lah itu buahnya sabar. Kenapa kita tidak berbuah sabar? Karena sholat dan wudunya selalu putus. Dalam spasi putus itu masuklah penyakit. Nah, ke dalam hati. Di situ. Nah, masuk lewat lubang yang 9. Itu. Masuk riya, masuk suudonan, masuk takabur sombong, masuk medit. Itu. Nah, ini nanti akan masuk semuanya. Lolos dari kuping. Ya, lolos dari kuping. Gitu. Lewat mata. Tidak lolos lewat mata, lolos lewat lisan. Nah, kalau sudah penyakit, ya sering bolak-balik di pertemuan saya sering ngomong, ya, sering memberikan wawasan. Ya, kalau 7 itu salah satu masuk dalam hati kita, itu namanya sudah spasi. Itu, sudah tidak taat, makanya Rasulullah akhirnya gitu. Iya. Coba kembali pada sholat syariat itu. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Lah pasrah wis dadi wong taat nang Gusti Allah iki. Kajaro opo bisa dikai ake amin, dikai sedeng amin, dikai iki amin. Lah iku uripe seneng. Tapi kalau sudah penyakit itu masih belum dikeluarkan dalam segumpal darah kita, hati kita ini ngangerem di jero hati iki.
Juga iso dadi wong taat. Di situ. Iya. Nggak bisa. Agar supaya hati bersih ini ya, kiblat batin ini bersih, oleh Islam diajari sholat, diajari puasa, diajari zakat, diajari haji. Nah, kalau sudah 4 jalan dan 4 tumpahan ini, nanti sampai kepada syahadat. Nah, syahadat itu selain syahadat yang diucapkan di kalimat, ya, ucapan kalimat itu ucapan lisan, ada suaranya, ada hurufnya, ada kalimatnya. Nah, setelah itu masuk dalam hati syahadat itu. Nah, tapi kalau hati nggak bersih, masih orang masalah siji, hati kula kali panjenengan. Ya cuma lesannya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu dikatakan Islam. Iya, Islam dohir itu. Di situ. Tapi kalau batinnya belum Islam. Itu. Iya, itu. Ini harus stabil ini, tidak hanya di jasmaninya saja kita Islam. Rohaninya yang paling penting ini Islam. Soalnya rohani ini akan kembali kepada Allah, jasmani kembali ke istana cacing, kembali ke tanah. Nah, di tanah itu ada istana, namanya istananya ular. Di situ, yang kembali kepada Allah batin kita, rohani kita. Lah, kalau cuma syahadatnya tok diucapkan di kalimat, bendem. Kalimat itu bendem ya. Kalimat itu bendem lisan. Karena artinya sih turun. Iso nyekseni syahadat. Soalnya kalau masuk dalam hati ini, hati tidak punya suara, hati tidak punya kalimat, hati tidak punya huruf. Maka tadi kalam tauhid, kalamullah bila harfin, bila sautin, bila kalimatin. Kenapa tidak berhuruf, tidak berkalimat, ya, tidak bersuara? Nah, di situ. Di sini ada segumpal darah yang mengomandoi kita. Kalau ini rusak, rusak semua. Kalau ini bagus, bagus semua. Makanya diarani ati. Lah, jare wong Jawa, Gusti. Bagus no sik atine. Lek atine sik durung bagus, ya gak iso nyembah yang nama suci ini. Di situ. Jare wong Madura, canteng Madura, Guste. Bagus ate. Bagus gelu ate. Nah, baru nyembah. Lu aten ki gurung bagus nyembah kita apa nyembah dia. Iya, itu. Makanya kalau tidak ngaji tauhid, boten saged. Di situ. Nah, tauhid ini wajib. Semua manusia ini wajib. Loh, iya. Pengertian hakikat ini sebenarnya sudah diucapkan di syariat. Itu contohnya di kitab Jubair, gitu. Sudah waktu pengajian sama Gehuri dari sentilin tak paling imane. Awalu wajibin alal insani marifatul ilahi bistikoni. Nah, ini kitab syariat ini. Sudah dikatakan harus tahu dulu. Awal wajibun. Awal wajib kabeh iki menungso iki kabeh. Utamane Islam. Itu. Jadi anak cucune Adam iki kabeh itu wajib itu. Awal dhisik-dhisik iku lho Islam. Apa iku? Weruh nang pangeran. Ma'rifatul ilahi. Itu. Iya, marifat kepada Allah. Disikoni yakin. Itu. Semua orang Islam yakin kalau ada Allah, ya. Adanya Allah, adanya langit, bumi dan seisinya. Nah, itu keterangan syariat seperti itu. Padahal di syariat sudah dikatakan awalu wajibin alal insani marifatul ilahi bistikoni. Kabeh anak cucune Adam iki awal wajib. Kabeh wajib lebih di Islam umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh itu marifatul ilahi. Jadi marifat kepada Allah, weruh Gusti Allah. Nah, bistikoni yakin.
Lho sampean ndak ero. Nyeseni opo? Sopo sing disekseni? Sampean sholat nang sopo? Sampean poso nang sopo sampean? Nah, jadi rukun Islam itu akan sempurna kalau sudah ma'rifatul ilahi. Iya, itu. Ini sudah ngaji tauhid ya. Itu tidak akan ngaji TK lagi itu. Iya. Biarpun yang ngaji TK itu kain-kain, yang gini-gini enggak usah didengarkan. Wong ini ada pakemnya. Ada hadisnya di Al-Qur'an yang juga diberitahu. Iya. Gamblang di Al-Quran. Nah, saudara-saudaraku, ya sekitar itu sampai di Al-Quran dirangsang. Di Al-Quran dirangsang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju aliko arabi falyamal amilan solihan. Sopo ngarep-ngarep ketemu nang robi falyamal amilan solihan. Lakonono perbuatan sing api. Lah perbuatan sing api iki lek Islam tuntunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelakoni merakteki wujude salat ora putus-putus, wujude wudu sing ora putus. Lah ayatnya di Al-Qur'an yaitu mangkana yarju aliku arabi falyamal amilan solihan. Sopo-sopo ngarep ketemu nang Gusti Allah falyamal amilan solihan lakonono perilaku sing api. Lah perilaku sing api iku ana ning salat, ana ning wudu. Iya, gitu. Nah, supaya apa? Supaya wis ngarep-ngarep nang Gusti Allah. Ayo sapa wong Islam iki gak ngarep-ngarep. Itu. Ibadahnya semua ingin diterima oleh Allah. Di situ. Nah, ngarep-ngarep diterima. Itu. Diterima Gusti Allah. Loh, mana mungkin akan diterima oleh Allah? Gitu loh. Uang yang dipersuguhkan, yang mensuguhkan itu tidak tahu. Gitu loh. Iya. Sama dengan saya, dengan Haji Fauzan ini. Terus saya memberikan sesuatu, saya tidak tahu ke Haji Fauzan, masa diterima? Lah nyasar itu. Iya lihat Haji Fauzan ngaku-ngaku itu Fauzan asli ini, gitu ya. Iya, itu loh. Jadi wajib. Ini situ loh. Makanya jangan mendengarkan, itu loh, sentilan-sentilan, maido, itu loh. Tentang rusak hati kita ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, buahnya sholat dengan wudu, ya itu kita sabar. Buahnya sabar, yurun nang Gusti Allah. Gitu. Nah, kalau kita sudah sabar, di Al-Quran oleh pangkat, oleh stempel, apa pangkatnya orang sabar di Al-Quran? Innallaha ma'as sobirin. Wong sing sabar itu kekasih nih Gusti Allah. Lah, wis awak dhewe dianggap kekasih. Ya ora usah minta pisan. Di situ otomatis kita diberi tahu sudah jelaskan itu tahu kepentingan kita. Kita cuma tidak tahu. Itu selaku makhluk ini menyembahkan sembah sujud wujud mutlak nyembah niki karena kita masih belum tahu. Iya, itu. Tidak ada itu loh. Kiai disenangi Allah tidak ada. Iya disenangi Allah. Wong Cina disenangi Allah. Tidak. Itu loh. Tidak diterangkan seperti itu. Itu wong tani disenangi Allah. Itu wong alim sing disenangi Allah. Bodoh disenangi Allah. Tidak ono. Delok di Al-Quran. Sing ono di Al-Quran. Innallaha ma'as sobirin. Sopo sing sabar itu kekasihnya Gusti Allah. Sopo ae bisa iki. Cucunya Adam semua ini utamanya umatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ingin nyedek dengan Gusti Allah. Itu. Ingin mendekat diri dengan Allah. Itu. Kita tidak sabar, tidak iso. Itu. Ucapan sabar semua umat tahu. Namun kunci ilmunya untuk menjalankan sabar. Kalau kita tidak dikasih hidayah oleh Allah lewat tuntunan Islam yang dibawa oleh panutan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, kita tidak akan tahu.
Iya, makanya lek wong tukar, yuk sing sabarna, gitu. Ngamuk-ngamuk sing sabarna. Di situ. Iya, itu loh. Kalau sudah tidak sabar, ya tidak bisa, itu loh. Tidak punya bakat inna Muhammad birin. Itu sholat sabar. Itu. Sholat itu nanti akan sabar. Buahnya sholat ya sabar. Itu loh. Lah saiki sholat gak sabar, lah itu sholat nyasar. Iya. Belajar zikir ya gitu, ingin sabar. Iya, makanya kalau diamuk bojone ya, diamuk koncone, diamuk tonggone itu. Oh jadi di rumah aja, zikir itu aja nih. Allah. Ndak ngrasakno ya. Tapi kalau hatinya sudah putus, di dalam hati ini putus, diloi. Apa? Kebohongan. Iya. Setan iblis itu wedi nang wong sing berzikir. Itu. Ratunya iblis ya juga tidak berani kepada orang berzikir. Iya, itu loh. Makanya zikir ini sudah kuncinya. Makanya di Al-Quran, litajma'innal qulubi dzikrillah, ala bidzikrillah litajma'innal qulub. Wong sing berzikir, sing eling tok nang Gusti Allah iku moko atine akan seneng. Terus berzikir seneng. Lah ayo jawaban dhewe. Aku mek sampean belajar zikir kok gak bisa seneng. Ayo nyantol ini di zikir aku mek sampean iki. Iya, itu loh. Tidak ada alat lain itu loh kalau ikut Islam ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk tahu kepada Allah. Alatnya cuma zikir. Nah, zikir ini ada dua, ada zikir ucapan yang diucapkan di lisan, ada ucapan di dalam hati. Gitu loh. Nah, di dalam hati ini wujudnya nanti perbuatan namanya akhlak. Di situ. Kalau ucapan ini, ucapan lisan ini berpikir itu tumbuhnya nanti dari akal. Itu. Kalau sudah terucap di dalam hati, nanti perbuatan. Makanya zikir asma, kalau sudah mampu berzikir af'al, zikir yang ditingkah polahkan. Selama 24 jam ini berjalan di zikir tok wisane dulu. Iya, di situ. Nah, ya itu loh, mendidik kita sabar. Ya, belajar sabar terus ini nanti akan sampai kepada zikir sifat. Itu. Dalam hati ini sudah bisa merasakan zikir. Itu. Iya, itu. Ini daunnya Al-Quran kok. Sumala tarawunnaha ainan. Yakin teman-teman ngawurui nama ribat batin. Oh, di ngawurui nama ribat batin ini riya ka ono, suku dolan yoga. Itu loh. Lek duwe rezeki itu rasanya itu loh. Kalau ada teman dan tangga itu kita selalu akan memberi. Irian ka ono, dengkian ka ono. Itulah baru duwe gelar sumala tarawunnaha ainan. Yakin teman-teman ngawurina ma'rifat batin. Lek batine bersih. Lek gak bersih gak iso nuntut tok. Iku Gusti Allah diperintahi tok. Untuk Gusti Allah duwe sifat Rahman dan Rahim. Lek umpama Gusti Allah gak punya sifat Rahman dan Rahim, iku lho ora sing jaluk-jaluk tok iki ditabuh iki jane. Iya. Makanya ayat uduni asajib lakum itu jangan dibuat gampang, tergantung wadahnya. Udhuni astajib lakum. Berdoalah kamu, mintalah kamu, pasti Allah akan memberi. Apanya yang akan diberi oleh Allah? Diberi dunianya, itu. Untuk melalui. Diberi sehatnya, ya, diberi pikirannya. Tidak nambah semua sekujur tubuh ini bertriliunan yang diberikan oleh Allah, bukan miliaran, bertriliunan. Di tubuh kita ini kalau dipreteli nikmatnya Allah itu bertriliunan. Itu. Apa itu yang kita harapkan? Tidak. Makanya dijawab oleh Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ribun. Iya, udah usah nuntut dengan kewajibannya. Itu loh. Anak namun tua berbakti. Di situ. Enggak usah minta udah, itu loh. Orang tuanya ngerti nang kebutuhannya anak. Lu sekarang anaknya nggak bekti kepada orang tua mau minta. Salah nggak dikei. Lah, kalau kalian panjenengan jangan seperti itu.
Ayo jangan nuntut apa-apa. Kembalilah kepada sholat. Di iftitah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, itu sudah urusannya Allah. Iya, itu semuanya tauhid. Makanya agama ini kalau tidak ditauhidi, jadi wong melu agama sing bingung. Iya, di situ loh. Lek bingung itu kesasar, lek kesasar itu sesat. Iku, lah sesat itu kesasar, lek gak sasar bingung. Iya, itu loh. Makanya jalannya agama ini supaya kita di dunia ini tidak jadi orang yang bingung, yang kesasar. Iya, itu loh. Jadi hidup di muka bumi ini kita punya tujuan di situ loh. Selain kita nyembah kepada Allah, kita weruh nang Gusti Allah. Lalu sekarang nyembah, ndak ngerti doa sing disembah, nah bingung itu. Di situ, ini hukum yang ngomong ini, yo Al-Quran yang ngomong ini dulu. Saya cuma menyampaikan amanatnya Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada sadulur muslim di kabeh. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Iya, ayo belajar berzikir. Lah, zikirku ngilangno waswas, ngilangno riya, ngilangno ujub takabur, ngilangno kabeh lho. Nah, lewat berzikir. Lah, selain berzikir di kalimat yang diucapkan di lisan ini, ayo dapat sikile berzikir, ya, tangannya juga berzikir. Semuanya dizikiri. Kalau diilmiai, diwudui. Wudunya nggak harus putus. Ya. Sholatnya juga gitu, supaya nggak putus, nang Gusti Allah, ayo disolati. Di situ. Nah, ini caranya ngabdi, taat kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu loh. Maksud di demo Gusti Allah itu loh. Iya, menjauh Allah ya taat. Itu ngamuk. Coba lihatlah Indonesia ini semua. Oh, Gusti Allah ngamuk, yo. Ngamuk gitu loh. Endi sing gak sholat? Endi orang masjid elek? Ya. Iya, fasilitasnya agama sudah bagus-bagus. Kegiatan agama di mana-mana sudah ada. Loh. Kok gak diterima dua kula kali panjenengan? Kok Gusti Allah sing ngamuk? Ayo. Jawaban. Iya. Iku, kalau di demo itu gak taat. Itu loh. Ngaku-ngaku umatnya Rasulullah, ning tingkah aku nindak koyok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho wong Islam iki ajaran rahmatan lil alamin. Ya. Islam ini ajaran murni, ajaran fitro, ajaran lembut, ajaran halus, ajaran sabar. Itu ngaku-ngaku umatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lho. Yang kami sih tukaran, rebutan, ya ceker-cekeran, ya. Itu akhirnya apa? Gusti Allah jawab, alam yang dijawab kan. Iya, ayo supaya alam ini tidak rusak, alam dirinya sendiri dulu yang harus kita perbaiki. Nah, kalau alam pribadinya sendiri kita perbaiki, otomatis nanti akan memelihara alam. Nah, alam ini semua amanat Allah, mau dirusak, mau tidak dirusak, itu terserah manusianya. Di situ sekarang di demo Gusti Allah wong tingkah laku ning aku umat Rasulullah ning gak niru tingkah laku ning Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita sekalian ini kalau pingin adem ayem tentrem gemak ripah loginawi ngetut buri niru pola tingkahe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah ngaku-ngaku, pasti diaku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wis maca selawat ngaku umatnya Rasulullah, dulu wis dipitenah. Iya, iku umat Rasulullah. Masih selawat, maca kalimat sampai nguntuk cangkeme ya ndak kira nyambung nang Gusti Kanjeng Nabi. Di situ, nang Gusti Allah.
Ojo sik nang Gusti Allah sik nang Gusti Kanjeng Nabi sik nyambung. Lewat nyambung nang Gusti Kanjeng Nabi, nyambung nang Gusti Allah. Mangkane ngaji tauhid iki supaya weruh nang prilakune, weruh nang rahasiane Gusti panutan kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat weruh nang rahasia Gusti panutan kita, otomatis weruh nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iku Rasulullah akhlaknya api di situ. Nah, jadi kula kalian panjenengan selaku umatnya wajib menipu, wajib belajar. Iya. Ya, coba saya tanya sama itu loh. Kalau saya tanya sama umatnya Gusti Nyai ngoten. Nanti umat Gusti Kanjeng Nabi, tidak ada orang Islam yang tidak ngaku umatnya Gusti Kanjeng Nabi. Lah, lewat Islam iki kabeh. Ngaku umat Gusti Kanjeng Nabi. Ayo perilaku Gusti Kanjeng Nabi kudu ditiru. Iku, wah, cerita yang kelaku Gusti Kanjeng Nabi gitu loh. Ya tak bisa tiru. Nurut siapa? Lah, iku lah kelaku Gusti Kanjeng Nabi. Yo gak kuat iku laku musuh biasa. Lha sampeyan yo Islam ini lho sapa? Iku, namanya omong ini. Lah iku lah kelakuane para wali. Lho, wali ku niru sapa coba? Wali ku niru sahabat. Sahabat niru sapa? Niru Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sampeyan ndak niru kelakuane para wali, yo gak niru kelakuane para sahabat. Lah ndak niru kelakuane para sahabat, yo gak niru kelakuane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ditiru apa? Nah, iku warisane Dajjal. Iya, Dajjal muncul di dunia kiamat, digeraji gulune. Saiki tukang geraji gulu. Iku Islam iki pura-pura ndak kan iki. Ayo oleh sampean wis ngaku umatnya Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Kanjeng Nabi mewariskan kepada sahabat, sahabat mewariskan kepada ulama atau wali. Makanya ulama warasatul anbiya itu. Bahasanya kiai ulama IKP warisane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek niru ulama, lah ulama iku sing bertauhid, sing ngedumno alam iki, sing gak merusak alam iki. Iku lho. Lah saiki ulama tukang ngeduwong, itu ulama iku. Iku mek klambine ulama ning atine tukang ngedune wong. Nah, itu ya. Nah, kita sekalian ndak usah itu cermin saya dengan jenengan mudah-mudahan tidak seperti itu. Ayo belajarlah perilakunya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, biar kula kalian panjenengan enggak kesasar ning dunyane, enggak kesasar ning akhirate. Ojo ngomong enggak kesasar ning akhirate wong ning dunyane nang kesasar. Yo apa contoh wong kesasar iki? Lah, di dunia tukaran to, di dunia ngrasani to gone to, di dunia iki diamani rezeki diplo dhewe, tangane ndak belum dikei. Ya. Iya, di dunia iki tak kabur wis omongan wong lek aku wis. Lah, ikuti aku mati Gusti Nabi, boten saged. Di situ. Nah, lek niru Gusti Kanjeng Nabi, aku yakin biarpun tidak ada istighosah semua ini, akan alam ini adem ayem. Sekarang banyak kumpulan, banyak istighosah, namun perilakunya ada dipraktekkan. Apa? Gusti Allah ngamuk di situ. Coba ayo pelajari dirinya sendiri. Di situlah mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan damai di masyarakat, jadi tukang mendamai, di keluarga juga demikian tukang mendamai. Lek antine iblis tok, isine Dajjal tok. Ya iku tukang ngedu-ngedu tanggane, tukang ngedu-ngedu dulure, tukang ngedu-ngedu umate, tukang ngedu-ngedu santrine. Nah itu Rasulullah akhlak dan perbuatannya tidak seperti itu, gitu loh. Makanya di Al-Qur'an gelar yang paling tinggi itu innallaha ma'as sabirin. Sapa sing sabar iku kekasih Gusti Allah. Iya loh, kula balik panjenengan pasti tahapan belajar. Ini monggo kalah menang. Di situ itu loh. Nanti kapan menangnya? Itu. Kalau sudah jasmani dan rohani akan dipisah, mudah-mudahan kita membawa sabar. Dalam sabar itu ada wujud mutlak, wujudnya syahadat dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Ya, jadi biar sampai punya pengertian gitu loh. Engkau belajar tauhid,
tapi tukang bingung wong. Nah iki sapa sing bingung wong ya bakal bingung. Di situ belajar tauhid ini meredam dari segala arah. Lebih-lebih meredam dalam hukum Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tutup wong tauhid sak ngerusak. Lalu wong tauhid sak ngerusak, ya dirusak kan Gusti Allah. Iya, itu loh. Di situ orang tauhid ini punya uswatun hasanah, suri teladan yang bagus. Muslim ini beredeli awak ini beredeli, itu loh. Iya, di situ. Gue sholat sama sing patang guys, itu loh. Sholat sama sing patang guys. Makmumu be aku bedino ya. Berzikir tengah malam guys, tahajudnya digawe kabeh. Ning ati ini sama durung resi, itu loh. Nyantol sih. Kok bisa aku ngomong ini? Kok bisa saya ngomong begini? Ini ayatnya Allah. Litajma'innal qulub bidzikrillah. Ala bidzikrillah litajma'innal qulub. Sopo sing berzikir atine eling nang pangeran. Moga akan seneng. Di situ. Sholat juga demikian. Di situ. Makanya di Al-Qur'an wa aqimis sholat inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Coba keji dan munkar itu didoi. Sholatnya seneng. Di situ. Kalau sudah seneng sholatnya, maka hatinya tidak akan pernah putus. Eling terus nang pangeran, berzikir terus nang Gusti Allah. Makanya Allah jawab di Al-Qur'an, litajma'innal qulub bidzikrillah. Ala bidzikrillah litajma'innal qulub. Iya, kalau sudah hatinya mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka hidupnya akan senang. Di situ loh, sampean kok ayo, kok terus seneng nyantol endi? Ayo sing makmum be aku bendino iki kok susah cok. Iya, itu nyasar itu masih. Kenapa demikian? Karena masih belum belajar mengikuti jejaknya. Itu loh, komandan juragan besar. Siapa komandan juragan besar? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Di situ lah, ayo berzikir. Itu lah. Biar tidak menggampangkan segala macam cara hanya untuk kepentingan pribadi. Gitu lah. Menghalalkan segala macam cara menghukumi segalanya hukum untuk kepentingan pribadi, bukan ajaran Islam yang dibawa. Itu lah. Ajaran iblis, ajaran Fir'aun, ajaran Dajjal. Coba wajar masih Dajjal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wala to'an tiga. Orang yang tidak jali itu sabit kolbi lo ning atine kulo kalau panjenengan di situ lo atine sudah jatuh itu kan bukan ngejut tonggone itu kan ngejut dulure itu kan ngejut agamane sampai jadi bentrok. Ajaran Muhammad mesti Kanjeng Nabi itu tidak seperti itu. Ayo kita dihibai sholat dan dihibai wudhu ini, ngajilah di dalam sholat, ngajilah di dalam wudhu ini, supaya jadi wong sing abadi ning dunya, abadi ning akhirat. Iku lho, enak ning dunya, enak ning akhirat. Lek diarapi di dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ojo ngomong hasanah ning akhirat, wong di dunya ning hasanah. Itu lho, hasanah sik ning dunya ning, itu lho. Nak lembek undur, nak lembek buahnya itu sama. Lek ning dunia iki hasanah, pasti besok hasanah. Di situ doa di dunia sana bila sana ning dunia tukang kedua wong ya. Sampai bentrok sampai perang kayak gini. Iya, sudah istighosah kemana-mana. Itu loh, iya wajahnya Islam sudah api-api itu loh. Tapi ajarannya seake sing ndak apa? Ndak cocok karo ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kula kali panjenengan, ayo lembuti, ayo dipelajari, gitu. Iya, jangan berzikir minta rezeki banyak, jangan minta sehat, jangan minta, tidak usah lah berzikir ini supaya jadi wong senang. Gitu. Iya, kalau sudah senang, lo namanya senang, tidak ada ukurannya juga itu, tidak ada waktunya, tidak ada jamnya. Tidak ada tempatnya, namanya sudah senang, gitu. Kalau masih belum senang, ya ada tempatnya, tidak ada waktunya, gitu. Kalau sudah senang, di mana-mana pun kita senang kepada Gusti Kanjeng Nabi dan senang kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, saya mesen
kepada dulur-dulur yang nanti akan disempurnakan ini, jangan sampai nyimpang menurut tuntunan yang ada. Di mana menyimpangnya itu? Menyimpangnya nanti keluar dari ajaran sholat dan keluar dari ajaran suci yang namanya wudhu. Kalau ingin sampai Anda akan keluar, ya harus melalui sholat dan juga harus melalui wudhu. Nah, sholat dan wudhu itu hadiah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita masih mau terus belajar untuk mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Karena pertemuan rutin ini sudah rutinitas ngokholi para leluhur, utamanya ngokholi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita selaku umatnya dan kita selaku cucunya dari leluhur. Karena Allah tidak nitipkan sperma dan ovum itu ke batu. Nitipkan kepada bapak dan ibu mbak terus sampai ke atas. Makanya kita anak yang soleh wajib membarokahi Fatihah. Perkara keterima dan tidak itu urusannya Allah. Untuk akhir takmir, saya persilakan kepada Mas Yasin. Saya persilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.